Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati arsyadadi wa arsyadakumullah, rahimanallahu wa yakum. Kali ini kita dalam program Ramadan Istimewa bersama Ulul Albab. InsyaAllah kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan ilmu waris. Sudah masuk ke HP saya beberapa pertanyaan tentang ilmu waris. Pertanyaan pertama, Ustadz, seberapa pentingkah ilmu waris dan apa landasan belajar ilmu waris? Oke. Ya. Tentang seberapa pentingnya ilmu waris, kita bisa lihat. Pertama, di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara ilmu waris, yaitu di awal-awal surat An-Nisa, Allah jelaskan secara detail. Allah jelaskan secara detail. Ya, berapa anak laki-laki, berapa anak perempuan, berapa jatah ayah, berapa jatah ibu. Kalau anak perempuan itu 2 orang, itu dia dapat berapa. Terus kemudian kalau orang tidak meninggal kemudian tidak punya anak, terus siapa yang mewarisinya dan bagaimana cara mewarisinya, berapa jatah suami, berapa jatah istri, itu Allah jelaskan secara detail. Nah, ini tidak seperti syariat-syariat yang lain. Saya ambil contoh, syariat sholat ya, dalam Al-Quran itu disebutkan sholat itu perintah-perintah umum saja. Adapun berapa sholat yang diwajibkan, terus jumlah rakaat, tata cara, itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga ketika Allah berbicara tentang zakat, hanya sifatnya apa? Perintah-perintah umum. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang waris, Allah langsung yang mendetailkan pembagian-pembagiannya dan disebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Nah, tentu di balik pendetailan ini, di balik kenapa disebutkan pembagian waris itu secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah. Bukan kemudian kita katakan ilmu waris itu lebih penting dari sholat dan zakat, tentunya tidak seperti itu. Namun di antara hikmah yang dapat diambil dari perbandingan 2 hal ini, kenapa dalam Al-Quran itu disebutkan ilmu waris secara detail, sedangkan perintah sholat, perintah zakat itu tidak disebutkan secara detail, hanya global-global saja, hanya perintah-perintah umum saja. Nah, di antara hikmah yang dapat diambil adalah salah satunya karena ilmu waris ini jika tidak diberikan perhatian yang baik, tidak diberikan atensi oleh setiap muslim, itu khawatir akan menjadi sebab pertikaian antar saudara, pertikaian antar ahli waris, pertikaian antar orang-orang yang ditinggalkan oleh si mayat. Nah, maka kemudian Allah sendiri yang mendetailkannya. Tujuannya apa? Di antara hikmahnya adalah agar siapapun yang mengaku tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung melihat pembagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunduk. Ya. Maka ini diantara kalau kita lihat tadi seberapa penting kita mempelajari atau mengetahui atau membagi harta warisan sesuai dengan ilmu waris, bisa kita lihat dari pendekatan Al-Quran ini. Bisa kita lihat dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung yang mendetailkan pembagian waris. Allah tidak wakilkan kepada Nabi sebagai rasulnya, yang mana dalam banyak hal itu
detail-detail syariat Allah wakilkan kepada Nabi. Ya, sehingga pendetailan-pendetailan dari perintah-perintah umum dalam Al-Quran itu disebutkan dalam hadis Nabi. Namun waris Allah sendiri yang menjelaskan pembagiannya di dalam Al-Quran. Maka ini tentunya mengandung suatu hikmah, dan di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah agar setiap orang yang mengaku tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tunduk kepada pembagian yang telah Allah bagikan secara detail di dalam Al-Quran. Ya. Jadi itu yang pertama. Ya, kalau kita lihat bagaimana Al-Quran menceritakan tentang, mengkabarkan tentang ilmu waris. Kemudian ikhwati arsyadani warsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum, pentingnya belajar ilmu waris kita bisa lihat juga dari beberapa hadis Nabi tentang ilmu waris. Ya. Beberapa hadis Nabi tentang ilmu waris. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengatakan al-ilmu thalathah. Ilmu itu ada 3 kata Nabi. Ayatun muhkamatun, ayat yang muhkam, ya. Ya. Wa sunnatun qa'imatun, dan sunnah yang tegak, ya. Wa faridatun adilatun, dan ilmu faraid yang adil. Nah, pembagian yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di sini, atau sifat yang Nabi sebutkan terhadap ilmu faraid adalah faridatun adilatun. Ya. Pembagian harta waris, pembagian faraid yang adil. Maka ini juga memberi pesan kepada kita bahwa pembagian ilmu faraid yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu adalah pembagian yang adil. Sering kali kita itu mendengarkan, ya, beberapa orang ketika berbicara tentang ilmu faraid, ini pembagian, kenapa kok laki-laki mendapat 2 kali jatah perempuan? Ya, ini tidak adil. Ya, ini kan sering hal-hal seperti ini sering didengung-dengungkan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW menjamin, menggaransi keadilan pembagian ilmu faraid tadi, ilmu faraid yang adil. Nanti kita akan coba jawab, kita akan coba kondisikan, misalnya kenapa waris perempuan, waris laki-laki itu mendapatkan bagian lebih banyak. Nah, nanti akan kita jelaskan. Cuman di sini kita menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, itu menyebutkan, ya, al-ilmu salasah kata Nabi, ilmu itu ada 3. Ya. Ayatun muhkamatun, ya, ayat yang jelas. Ya. Kemudian sunnatun qa'imatun, sunnah, ya, yang ditegakkan. Kemudian faridatun adilatun, ilmu faraid yang mana di sini adalah apa? Ilmu waris yang adil. Nah, di sini bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, itu menjelaskan bahwa ilmu faraid itu adalah pembagian yang adil. Garansi dari Nabi Muhammad SAW bahwa pembagian ilmu faraid yang disebutkan dalam Al-Quran itu bersifat adil, sehingga, ya, jangan lagi ada syak wa syangka, prasangka dari kita bahwa pembagian ilmu faraid itu tidak adil. Mungkin kadang ilmu kita yang tidak sampai, ya, karena kita seringkali melihat sesuatu itu hanya melihat tampak kasat mata. Oh, kita lihat, wah, laki-laki dapat jatah 2 kali perempuan, ini nggak adil. Karena kita kadang melihat dari satu sisi saja. Nah, itu terkait dengan apa? Keutamaan ilmu waris. Kemudian keutamaan lainnya disebutkan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan ta'allamul faraid. Nabi langsung yang memerintahkan kita untuk belajar faraid. Ta'allamul faraid. Pelajarilah oleh kalian ilmu warisan, ilmu tentang pembagian waris. Wa'allimuha,
dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia. Jadi kita diperintahkan untuk mempelajarinya, diperintahkan juga untuk apa? Untuk mengajarkannya. Ini perintah. Maka para ulama itu menjelaskan, mempelajari ilmu waris, mempelajari ilmu pembagian warisan itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah jika ilmu itu sudah dipelajari oleh orang-orang yang mumpuni, ya, maka apa? Maka kewajibannya gugur dari kaum muslimin yang lainnya. Maka ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ta'allamul fara'id wa'allimuhan nas fa innaha nisful ilm, kata Nabi. Ya, karena ilmu faraid itu setengah dari ilmu. Ya. Apa maksudnya setengah dari ilmu? Setengah dari ilmu itu para ulama itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu faraid itu setengah dari ilmu agama ini. Ya. Sebagian itu ada yang menyatakan begini. Maksudnya adalah kondisi manusia itu kondisi hidup dan kondisi mati. Ya. Maka ketika kondisi mati, ilmu yang berkait dengan orang yang meninggal itu adalah apa? Ilmu pembagian warisan. Nah, maka karena dia terkait dengan salah satu dari kondisi manusia, maka dia dikatakan apa? Setengah, ya, setengah ilmu. Itu apa namanya, di antara penjelasan para ulama tentang maksud ilmu faraid itu setengah dari ilmu. Sebagian lagi mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan bahwa orang ya, mendapatkan harta itu dengan dua cara. Cara pertama adalah apa? Dengan cara ikhtiari namanya, usaha yang dilakukan. Entah itu dengan jual beli, entah itu dengan sewa menyewa, ya, entah itu dengan bekerja dan seterusnya. Ya, ini cara mendapatkan harta secara tadi ikhtiari, jadi ada usaha. Kemudian ada yang kondisi yang kedua, yaitu cara mendapatkan harta secara apa? Secara ittirari. Ittirari itu adalah ya tanpa dia upayakan harta itu datang kepadanya. Nah, ini apa? Ya, ilmu waris. Sehingga dilihat dari dua cara mendapatkan harta, satu dengan diupayakan, yang kedua harta tadi diberikan kepadanya, ya, maka ilmu waris itu masuk jenis yang kedua. Nah, ini gambaran para ulama. Kemudian Nabi mengatakan fa innaha, ya, fa innahu yunsa, karena sesungguhnya ilmu faraid ini ya, banyak dilupakan. Nah, ini menjadi poin penting berikutnya. Kenapa kemudian kita harus mempelajari ilmu faraid, harus mengetahui bahwa harta warisan yang dibagikan itu, ya, itu harus sesuai dengan aturan faraid. Karena ilmu faraid itu yunsa, ilmu yang banyak dilupakan oleh orang. Maka semakin suatu ilmu itu banyak dilupakan oleh orang, maka mempelajarinya, mengetahuinya itu menjadi semakin ditekankan, pahalanya akan menjadi semakin besar. Semakin orang abai terhadap ilmu faraid, tidak mempedulikan ilmu faraid, entah itu tidak mempedulikan ketika meninggal, tidak mempedulikan apa namanya pembagian faraid, juga tidak mempedulikan dalam mempelajarinya, maka semakin kondisi itu terjadi, maka mempelajari ilmu faraid itu semakin ditekankan, pahalanya semakin besar. Ya. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis itu mengatakan apa? Ya, ini sebagai pendekatan, al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya, kata Nabi. Ya, beribadah di waktu haraj, di waktu banyaknya orang yang meninggalkan ibadah tersebut. Ya. Di waktu fitnah, di waktu orang sudah tidak lagi mempedulikan ibadah, maka pahalanya, kata Nabi, kahijratin ilayya, itu seperti hijrah kepadaku. Ya.
Jadi ini menggambarkan bagaimana suatu ilmu, suatu amalan itu pahalanya akan semakin besar, keutamaannya akan semakin besar ketika ilmu itu dilalaikan dan diabaikan oleh banyak manusia. Dan inilah realitas ilmu faraid. Nabi memberikan juga jaminan fa innahu yunsa, ilmu faraid ini adalah ilmu yang dilupakan oleh banyak orang. Dilupakan oleh banyak orang. Sehingga ketika dia dilupakan, maka mempelajarinya menjadi semakin ditekankan. Ketika banyak orang abai dalam membagikan harta sesuai dengan aturan faraid, maka ketika itu pula melakukannya dan mendakwahkannya, ya, itu mengandung keutamaan yang besar. Ya. Kemudian ikhwati arsyadina syadakumullah, ini poin ketiga ya. Kalau tadi tentang pendekatan Al-Quran dari sisi keutamaan, kemudian perintah dari hadis Nabi, kita bawakan 2 hadis. Kemudian yang ketiga, keutamaan mempelajari ilmu faraid ini itu kita ambil dari para ulama dan sahabat setelah Nabi. Ya, di antaranya Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Itu suatu ketika beliau berada di kota Usfan. Itu kayak daerah di luar kota Madinah. Maka suatu ketika beliau bertemu dengan gubernur beliau yang bernama Nafi' bin Harith. Nafi' bin Harith atau Nafi' bin Abdul Harith. Ya, Umar bertemu dengan dia. Loh, kamu kok di sini? Bahasa kita ya, ini saya terjemahkan bahasa bebas saja. Kamu kok di sini? Ya. Oh iya, Umar. Nah, terus di Mekah kamu siapa yang jadi PLT? Nah, kurang lebih begitulah. Ya. Ya. Man istakhlafta ala Makkah, kata Umar. Siapa yang jadi PLT di Mekah? Ya. Maula min mawalina, kata Nafi'. Ya, salah satu dari mantan budak kami. Ya, jadi ada istilah maula, itu ya, mantan budak kemudian sudah dibebaskan. Ya. Istakhlaf. Kemudian Umar mengatakan, siapa dia? Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza itu? Ya tadi mantan budak kami. Istilahnya tuh ya, maula. Nah, Umar mengatakan, maula. Ya. Cuman kemudian di Nafi' mengatakan, adapun dia Ibnu Abza ini adalah alimun bi kitabillah. Ya, adalah orang yang paham tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun bil faraid. Nah, kata Nafi', ya, dan dia adalah orang yang paham tentang faraid. Wa qadin, dan dia juga ya, seorang qadi. Ya, kata Nafi' kepada Umar. Kemudian Umar mengatakan apa? Innallaha rafa'a bihadzal kitab aqwaman wa yada'u biha akharin. Sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini, dengan ilmu ini, Allah mengangkat satu kaum yang awalnya dia maula, kemudian ya, justru menjadi penguasa Mekah, menjadi orang yang dipercaya untuk mengurusi kota Mekah, ya. Wa yada'u biha akharin, dan karena Al-Quran ini pula lah Allah menjadikan orang-orang yang mungkin dulunya terpandang sebelum datangnya Islam, ya, kemudian karena dia tidak mau mengikuti Islam atau kemudian mengabaikan Al-Quran, ya, Allah jadikan mereka derajatnya rendah. Nah, ini di antara gambaran bagaimana seorang Umar bin Khattab ketika mendapati kabar bahwa Ibnu Abza ini satu, ya, orang yang paham Al-Quran, kemudian orang yang ngerti ilmu faraid, ya, orang yang paham Quran dan orang yang mengerti ilmu faraid. Maka ya, maka Umar kemudian sudah percaya, ya, Umar kemudian percaya, nggak nanya apa-apa lagi terhadap siapa? Terhadap Nafi' tadi yang gubernur Mekah di eranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga kita lihat bagaimana ilmu faraid ini, ya, menjadi sebuah ilmu yang sangat penting
realitas, ya. Pandangan kita, pandangan realitas. Maksudnya bagaimana? Di antara hal yang banyak menyebabkan antar saudara saling bermusuhan, tidak saling sapa, atau bahkan antar anak dan orang tua, misalnya anak dan ibu, terjadi sengketa. Seringkali itu bermula dari ketidakjelasan dalam membagi harta waris. Sering. Sebagai contoh ya, sebuah realita, misalnya ya, si bapak meninggal. Nah ini sering terjadi. Ketika si bapak meninggal, apa yang dilakukan? Sering yang kita dapati, ya, harta tidak dibagi. Seolah-olah kemudian harta yang menjadi peninggalan bapak itu, ya, dikuasai, dikelola oleh ibu. Seringkali seperti itu. Ya. Padahal ada pembagian warisan di situ ketika si bapak meninggal. Ya. Berarti ada jatah anak, ya, ada jatah istri, ya, ada jatah misalnya mertua kalau memang masih hidup. Nah, hal-hal seperti ini ketika tidak diselesaikan dengan cepat, ketika tidak ditangani, dibagi sesuai dengan aturannya dengan cepat, maka tak jarang menjadi sumber konflik antar keluarga. Dan setan bermain di situ. Ya, setan munculkan hasad, setan munculkan rasa saling zon, curiga. Ya, si anak curiga, ibu menghabiskan hartanya. Kemudian ketika si anak bertanya, si ibu diinikan juga, ya, si ibu bikin zon. Wah, ya, ketika anak bertanya harta warisan dia, oh kamu mau minta harta waris, ya, kamu ini anak durhaka dan lain sebagainya, misalnya kan. Nah, ini sering terjadi, ya, ini realitas, ya. Kami mendapati kasus ini tidak satu dua. Seorang keponakan tidak bertegur sapa dengan paman, atau bahkan bukan hanya tidak bertegur sapa, bermusuhan dengan paman dan bibinya. Karena apa? Karena jatah warisan bapaknya tidak diberikan kepada dirinya. Berapa banyak, ya, ketidakjelasan dalam membagi harta waris, kurang tanggap kita dalam membagi harta waris, itu menyebabkan perselisihan, pertikaian antar sesama saudara, antar sesama tadi ibu dan anak, atau mungkin bapak dan anak, ya, atau ya, karib kerabat lainnya. Maka ikhwati arsyadin yang sadakumullah rahimanillah yakum, ini menjadi gambaran kepada kita, ya, bahwa mempelajari dan membagi harta sesuai dengan aturan faraid ini adalah perkara yang penting dan harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah ini mungkin jawaban tadi dari pertanyaan pertama, ya, yang masuk ke kami tentang seberapa pentingkah mempelajari ilmu faraid, kemudian apa landasan dari mempelajari ilmu faraid. Ya, kami tadi sudah sampaikan beberapa poin dan beberapa ayat dan hadis yang menjadi gambaran pentingnya mempelajari ilmu faraid, dan juga sekaligus menjelaskan tentang perintah landasan untuk mempelajari faraid, kemudian membagi harta sesuai dengan aturan waris Islam.